pinjol rata-rata udah banyak yang masuk ke Slik OJK ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara penagihan pinjol legal terbaru di tahun 2025. Ini apa yang harus teman-teman waspadai dan kenapa alasannya? Teman-teman nggak perlu takut ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjaman online seperti ada Kami, ada Pundi, Kredit Pintar, Rupiah Cepat, dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman itu gagal bayar di pinjol legal, itu tentu aja ada kan konsekuensinya ya teman-teman, dan juga sanksi ya. Yang pertama yang teman-teman akan dapatkan sudah pasti denda serta bunga juga akan terus berjalan ya teman-teman. Kemudian Slik OJK sekarang itu jadi pinjol rata-rata udah banyak yang masuk ke Slik OJK ya teman-teman. Jadi sudah pasti akan kesulitan untuk melakukan pinjaman di aplikasi pinjol lainnya. Jadi selanjutnya sanksi dari proses penagihan, karena penagihan pasti akan terus ada teman-teman, akan terus mengusik teman-teman dalam tanda kutip ya. Teman-teman itu akan diteleponin, dihubungi terus-menerus, itu baik lewat telepon, lewat WA ya, sampai ada juga yang dihubungi ke kantor ya teman-teman. Padahal itu sebenarnya nggak diperkenankan oleh OJK kalau memang ada penagihannya seperti itu ya teman-teman. Namun kenyataannya itu tetap aja ya, di lapangan itu banyak yang menerima penagihan sampai ke kantor ataupun ke tempat kerja ya. Intinya tujuan mereka yaitu ya cuma satu ya teman-teman, membuat teman-teman itu merasa panik, merasa gelisah, merasa nggak berdaya, dan teman-teman ingin melakukan segala cara untuk bisa segera melunasi hutang-hutangnya itu. Jadi itulah tujuan dari tim penagihan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa hal ini mengusik teman-teman, membuat teman-teman gimana ya, stres dan lain sebagainya, maka teman-teman harus ingat satu hal ya teman-teman, bahwa secara undang-undang apapun yang teman-teman lakukan, minjam secara normal, meminjam secara online sesuai dengan SOP ya tentunya, berdasarkan aplikasi, itu tidak akan serta-merta membuat teman-teman itu bisa dituntut secara pidana, karena proses ini hanya akan terjadi sebatas perdata aja ya teman-teman. Kalau teman-teman menyanggupi untuk membayarnya dan teman-teman masih belum tahu nih bisa membayarnya itu kapan, sudah enggak ada masalah secara perdata, karena teman-teman mau membayar tapi kan memang kondisi teman-teman itu kan uangnya belum ada ya, belum terkumpul, itu enggak masalah. Dan harusnya teman-teman enggak perlu bersikap gimana ya, takut, cemas dan lain sebagainya teman-teman. Jadi seperti itu ya, untuk bagaimana kita cara mengatasi penagihan pinjol legal di tahun 2025 ini. Untuk teman-teman yang memiliki pengalaman di penagihan pinjaman legal tahun ini, teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Sekian dulu saya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.